Halo semuanya, kembali lagi di YouTube saya, Dinila Indasari. Sebelumnya jangan lupa untuk like, aktifkan lonceng notifikasi dan subscribe channel saya. Pada tahun 2011, peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bukan hanya penduduk Indonesia saja, melainkan juga mencangkup warga negara asing atau WNA yang tinggal di Indonesia paling singkat adalah 6 bulan. Berdasarkan undang-undang, untuk kalian yang saat ini berstatus sebagai warga negara asing atau WNA, baik saat ini sebagai pendatang, mahasiswa atau pekerja yang sudah tinggal di Indonesia paling singkat adalah 6 bulan, wajib ikut serta untuk menjadi peserta JKN melalui program BPJS Kesehatan. Untuk WNA atau warga negara asing bisa ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan, perusahaan atau BPJS PPU pekerja penerima upah jika berstatus sebagai pekerja, atau bisa ikut menjadi peserta BPJS Mandiri jika saat ini berstatus sebagai mahasiswa. Untuk WNA sebagai TKA atau tenaga kerja asing, pendaftaran BPJS bisa dilakukan oleh pihak perusahaan untuk dimasukkan menjadi peserta BPJS pekerja penerima upah, di mana iuran bulanannya sebagian dibayarkan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas cara untuk mendaftarkan peserta BPJS Kesehatan warga negara asing melalui badan usaha. Pada zaman sekarang serba online, jadi kita tidak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, maka silakan tonton video ini sampai selesai bagaimana cara mendaftarkan peserta BPJS Kesehatan WNA atau warga negara asing sebagai tenaga kerja asing di Indonesia. Berikut adalah cara untuk mendaftarkan peserta BPJS Kesehatan untuk WNA sebagai tenaga kerja asing Indonesia. Siapkan dokumen dalam bentuk file. Yang pertama adalah KITAS, paspor, kemudian format 37 untuk WNA, kemudian 2 format migrasi data BU atau badan usaha. Untuk format Excel kolom 37 WNA dan juga format migrasi data badan usaha BPJS Kesehatan, silakan mendownload pada deskripsi box yang sudah saya cantumkan pada YouTube saya. Yang pertama adalah dokumen yang harus kalian siapkan adalah file KITAS. KITAS ini atau kartu izin tinggal terbatas ini merupakan dokumen yang digunakan sebagai izin untuk tinggal di wilayah Indonesia bagi WNA dengan jangka waktu 1 tahun dan wajib untuk diperpanjang setiap tahunnya. Selanjutnya dokumen yang harus kalian siapkan adalah file paspor, di mana paspor ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara. Kemudian selanjutnya silakan buka format 37 WNA. Silakan kalian lengkapi untuk data-data yang sudah terlampir pada kolom tersebut. Jika sudah, kalian harus men-save atau menyimpan dokumen tersebut karena akan diupload melalui email. Selanjutnya silakan buka untuk data migrasi badan usaha. Silakan lengkapi kolom yang sudah tertera. Jika sudah kalian isi sama halnya dengan format kolom WNA, silakan save untuk file tersebut. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengirim file tersebut ke email BPJS Kesehatan. Berikut adalah isi dari email yang akan kalian kirimkan kepada BPJS Kesehatan, di mana pada penerimanya adalah di alamat bpjskesehatan.migrasi@gmail.com. Dan untuk format subjeknya sendiri adalah silakan masukkan nama perusahaan kalian, kemudian kode badan usaha, yaitu biasanya dapat kalian lihat di Edabu, kemudian kota tempat kalian bekerja atau kantor kalian berada di mana, kemudian keterangannya penambahan karyawan asing atau WNA. Untuk isi pada emailnya, kalian dapat mengikuti kata-kata yang sudah saya tampilkan. Ini adalah contoh untuk mengirimkan email kepada BPJS Kesehatan. Kalian dapat mencontohnya dengan kata-kata yang sudah saya berikan pada layar.
Kemudian selanjutnya kalian harus mencantumkan file sebagai data pendukung. Kalian bisa masukkan format WNA, kemudian format migrasi data Badan Usaha BPJS Kesehatan, kemudian KITAS, dan juga paspor. Format 37 WNA dan juga data migrasi data badan usaha tadi yang sudah kalian isi lengkap, maka kalian harus cantumkan pada file dokumennya. Kemudian jika sudah selesai, silakan kalian kirim. Biasanya adalah 15 hari kerja kalian akan mendapatkan balasan dari pihak BPJS Kesehatan, yang dimana isinya adalah jika file itu selesai maka dinyatakan berhasil. Jika ada balasannya gagal, maka dokumen tersebut tidak diproses. Silakan kalian kursor ke bawah, kemudian download format 37 WNA. Di sana nanti ada keterangan selesai atau gagalnya file yang sudah kalian kirimkan atau sudah diproses. Silakan kalian buka format 37 WNA yang dari balasan BPJS Kesehatan, karena dimana pada format tersebut akan ada keterangan bahwa sudah diproses selesai ataupun gagal. Kalian silakan geser ke kanan untuk mengetahui apakah proses sudah selesai ataupun gagal. Jika ada keterangan status selesai dan keterangan TMT tanggal 1 Februari 2022, maka dinyatakan format atau file yang kita kirimkan sudah selesai diproses dan mulai aktif BPJS tersebut. Untuk WNA adalah mulai dari Februari, karena saya mendaftarkannya di bulan Januari, maka akan aktif di bulan berikutnya. Maka untuk pendaftaran BPJS WNA sudah berhasil dengan status selesai. Jika proses untuk pendaftaran BPJS Kesehatan Tenaga Kerja Asing sudah berhasil, secara otomatis akan tercantum pada EDABU, yang dimana tercatat bahwa tenaga kerja asing tersebut akan aktif di bulan berikutnya, tanpa kita harus memasukkan kembali atau memasukkan format kembali pada EDABU, karena otomatis nama tersebut akan tercantum pada bulan berikutnya. Untuk cara mengisi format Excel kolom 37 WNA dan juga format migrasi data badan usaha BPJS Kesehatan, kalian dapat mengklik pada kartu yang muncul pada pojok kanan atas YouTube saya. Sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat.